Halo teman-teman semuanya, selamat datang di kelas Tanya Domenesia. Sebelumnya terima kasih untuk teman-teman yang udah bersedia meluangkan waktunya untuk hadir di kelas Tanya kita pada malam hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Erdi, saya yang akan memandu kelas Tanya kurang lebih 1,5 jam ke depan. Oke, ini untuk teman-teman yang mungkin baru pertama kali join kali ya. Aku jelaskan dulu, jadi kelas Tanya Domenesia merupakan webinar yang diadakan oleh Domenesia pada setiap bulan dengan tujuan untuk membantu teman-teman meningkatkan kompetensi di dunia digital. Nah, melalui kelas Tanya ini, teman-teman dapat belajar langsung dari praktisi berpengalaman di berbagai bidang dengan beragam topik. Nah, kelas Tanya kali ini berkolaborasi dengan Domain.cloud, salah satu ekstensi domain yang paling banyak dibeli. Nah, topik kelas tanya kali ini dengan judul Basic Guide to Cyber Security, Protect Your Online Presence and Prevent Phishing Attacks. Nah, by the way, di sini udah ada sekitar 32 peserta yang hadir. Jadi, terima kasih buat teman-teman yang udah menunjukkan antusiasnya untuk ikut kelas tanya kita pada malam hari ini. Nah, by the way, teman-teman di sini udah ada yang tahu dengan Dominesia belum? Jadi, Dominesia itu adalah penyedia hosting, registrasi domain, Cloud VPS dengan harga terjangkau didukung dengan teknologi cloud storage berbasis SSD NVMe dengan 3 kali replikasi data. Nah, mungkin teman-teman untuk yang sedang mencari web hosting dan domain bisa banget menggunakan layanan Domaination. Nah, by the way di sini sudah hadir Mas Dian Galih yang merupakan IT dan cyber security enthusiast. Halo Mas Dian, Halo, selamat malam halo teman-teman Mas, semuanya. gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Baik, Di baik. posisinya di rumah sekarang ya Mas? Iya dong, di rumah dong. Kan Bapak rumah tangga. Di Oh rumah iya. aja. Sibukannya apa sekarang nih, Mas? Kesibukannya saat ini mulai bulan ini jadi bapak rumah tangga lagi. Di rumah saja, ngurus ya ternak teri lah, nganter anak, nganter istri. Wah, istilah baru ternak teri ya. Oke, mungkin untuk menghemat waktu kali ya, Mas. Mungkin kita langsung aja ya, teman-teman. Untuk kali ini saya serahkan ke Mas Dian untuk pemaparan materinya. Silakan, Mas Dian. Weh, langsung aku nih. Baiklah. Selamat Halo, malam Mas. teman-teman. Iya. Aman ya suaraku ya? Aman dong. Hmm. Aman. Izin share screen dulu ya, semoga nggak salah share. Oke, udah kelihatan ya yang saya share ya, aman. Oke, jadi mungkin kali ini saya mau sharing sesuatu yang mungkin sebenarnya ini mungkin kalau teman-teman ini ngapain sih saya pasang di sini acara yang sudah lama gitu ya dari acara ngesek. Jadi sebenarnya di Jogja itu ada salah satu komunitas ngesek. Ngeseknya pakai C ya, bukan pakai bahasa kalbu atau bahasa Inggris, bukan pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Indonesia. Jadi ngeseknya itu pakai C. Jadi itu nge-lab dan ngerumpi security. Jadi itu salah satu komunitas di Jogja yang teman-teman tuh kalau kita join di situ kita ngobrol, diskusi terkait dengan keamanan siber baik dari yang teknikal sampai non teknikal. Salah satunya terkait dengan meningkatkan kesadaran keamanan pribadi di era digital. Ini pernah saya sampaikan tahun 2019 dan itu saya demo terkait dengan salah satu injeksi APK. Kalau install APK sembarangan saya bisa ambil alih dan sukses. Wah, itu dari 2009. Jadi saya move in ke situ dan kali ini alhamdulillah saya diberi kesempatan beberapa waktu lalu dan diminta beberapa Pemda juga untuk sharing terkait hal yang sama. Kenapa? Karena kesadaran pribadi itu sekarang itu jadi concern. Makanya di sini kan kita fokusnya pada protect your online presence dan prevent phishing attacks. Nah, sebelum sebelum kita ngomongin apa protect sama prevent, kita harus tahu dulu nih nanti apa namanya, apa sih yang terkait serangannya, seperti apa sih yang terjadi saat ini. Jadi teman-teman harus tahu dulu sebelum, ibaratnya gini, kalau misalkan mau ngomong jaga rumah itu harus tahu dulu celahnya di mana, jangan sampai salah ngunci gitu ya, ngunci rumah ternyata pintu belakang yang kebobolan kayak gitu. Nah, sebelum saya lanjut, ini disclaimer dulu ya teman-teman ya. Saya selalu kalau misalkan sharing security dimanapun,
Di Pemda, di Pemkot, di beberapa tempat baik itu online atau offline, itu saya mesti akan sharing disclaimer dulu di sini. Apa yang kita sharing di sini, apa yang kita berikan di sini itu hanya untuk edukasi aja. Jadi hanya terisolasi di sini aja, jangan disebar keluar dan mungkin harus difilter. Dan jika nanti teman-teman melakukan kejahatan atau bertindak melakukan kejahatan dari hasil apa yang didapat di sini, itu berarti itu tanggung jawab teman-teman. Kami tidak bertanggung jawab. Jika teman-teman tidak setuju dengan disclaimer ini, silahkan teman-teman keluar atau off dari meeting room ini. Ya, jadi deal dulu ya di awal ya. Jangan sampai nanti di belakang, oh ini karena kemarin nih, gitu kan. Nggak lucu. Karena di sini ada beberapa nanti yang agak kredensial, beberapa hal yang mungkin agak menyerempet-nyerempet gitu. Nah, sebelumnya saya akan sharing dulu. Jadi hobi saya itu banyak. Hobi saya itu buru ketik aksara Jawa saat ini internasional. Buru jebret juga. Terus satpam komplek. Dalang ya, ini dalang ini baru dalang nih ceritanya. Ya, yang terakhir itu buru ketik curhatan hati. Nah, di sini tuh semua itu saya jadikan hobi aja. Karena dari hobi ini menjadi sesuatu yang istilahnya kegiatan itu bersemangat dan menyenangkan. Tidak ada beban. Alhamdulillahnya dari semua hobi ini semuanya berpendapat, memiliki pendapatan mulai dari yang kecil sampai yang gede. Jadi nanti teman-teman silahkan pilih mana yang paling besar dari pendapatan di situ. Jadi saya fokusnya di situ dan teman-teman bisa cari saya. Nama saya unik, nama saya Dian Galih. Itu nama alhamdulillah pemberian orang tua. Yang dulu saya nggak suka dengan namanya Dian karena Dian tuh kayak perempuan kan. Tapi alhamdulillahnya ternyata nama Dian Galih itu unik. Dan saat di searching namanya itu pasti jadi paling utama di Google. Saat ini masih top ratingnya di situ. Wah, jadi promosi. Jadi kalau teman-teman mau nyari, mau diskusi terkait apapun, bisa cari saya di Telegram, Instagram, dan Facebook. Tapi saya lebih banyak di Telegram atau Instagram. Jadi bisa bisa PM, bisa mention, bisa ini terkait diskusi suatu hal yang terkait dengan cyber security. Atau nanti nanti kan di akhir acara ini kalau nggak salah nanti Dominesia kan akan nge-share slide-nya ini. Jadi teman-teman bisa klik aja di sini ngelink kok dia. Jadi langsung ngeklik aja gitu. Nah, sebelum kita ngomongin terkait dengan keamanan data, kita ngomong dulu nih. Sebenarnya di dalam sebuah teknologi informasi, baik itu pembuatan atau pengembangan aplikasi, sistem informasi atau terkait dengan keamanan siber, itu terbagi tiga hal, yaitu dengan PPT. Lebih gampangnya PPT, bukan presentasi ya, tapi PPT. Harus paham dulu nih, yaitu terkait dengan proses, people, dan teknologi. Yang jadi isu saat ini itu yang dua yang saling kari. Serangan yang terjadi saat ini atau kebocoran data dan istilahnya kan kemarin terjadi ya, kita nggak tutup mata lah terkait dengan BDN, terkait dengan bank yang syariah, Konoha katanya itu yang sempat terjadi isu besar. Itu tuh isunya yang paling besar tuh bukan di teknologinya, tapi di people dan prosesnya. Kok bisa? Ya nanti kita bahas kenapa sampai di situ. Nah, sebelum lanjut, sebelum kita bahas kenapa people dan proses, jadi kita untuk materi hari ini itu kita akan bahas kedua ini ya. Jadi untuk teknologi itu akan minor. Jadi kita nggak akan bahas, mas teknologinya yang paling bagus apa enggak. Kita nggak akan bahas. Karena saat ini teknologinya udah sebenarnya udah bagus, cuman di dua ini yang bermasalah. Oke, sebelum lanjut kita harus tahu dulu. Kita harus bedakan. Karena teman-teman biasanya kan bilang, oh ada kebocoran data. Yang bocor yang mana? Kita harus paham dulu. Jadi data yang terekspos atau kredensial terekspos itu sebenarnya terbagi dua, yaitu terkait dengan data breach dan data leak. Harus paham dulu. Kalau data breach itu tuh istilahnya ada serangan, istilahnya ada seseorang yang dengan sengaja masuk ke dalam situs tertentu untuk mencuri data dengan cara apapun. Itu data breach. Istilahnya seorang hacker nyerang gitu ya. Nah, yang kedua itu data leak atau kebocoran data, di mana data itu tanpa sengaja ke expose. Jadi kalau kita ngomong ini kebocoran data atau karena serangan data, data breach,
kita harus tahu dulu. Kalau data breach berarti ada potensi dari sistemnya itu kurang kuat, entah itu dari prosesnya, entah itu dari people-nya, entah itu dari teknologinya. Tapi sebagian besar sebenarnya akan banyak di proses dan people-nya. Udah paham ya? Jadi nanti akan saya bahas bagaimana data leak itu ada, dan saya akan bahas bagaimana data breach itu bisa diserang. Nah, ini cuma saya bahas terkait dengan 6 poin ini saja sih sebenarnya. Terkait dengan keylogger. Nah, keylogger ini udah lumayan ngetren nih. Kenapa di Google? Social engineering. Jadi kemarin kalau nggak salah saya baca-baca ada Soceng gitu, banyak orang yang bilang, Mas, Soceng itu apa, kok susah dijelasin ya. Ya itu nanti saya jelasin. Terus yang ini yang agak keren tapi biasanya jarang orang aware gitu. Ini bagaimana password bisa dicuri. Sebenarnya bukan password aja tapi data kredensial bisa dicuri. Dan ini di atas 75% valid. Next. Nah, ini akan saya bahas sekilas aja. Jadi kalau teman-teman menemukan suatu situs yang tiba-tiba dia keluar HTTPS merah gitu ya, HTTPS merah kayak gini, itu not secure. Pertama, tolong baca, pahami yang ada di sini. Your connection is not private. Attacker might be trying to steal your information. Artinya bahwa koneksi itu tidak aman dan ada potensi seorang penyerang akan mencuri data teman-teman. Kalau teman-teman klik setuju, berarti teman-teman sadar kalau data Anda bisa atau oke di istilahnya ya, sadar, dan kalau misalkan datanya bocor ya udah menerima saja, jangan terus komplain kayak gitu. Nah, dari sini kelihatan bahwa isunya bukan di teknologi, kadang di people-nya. Si Chrome sudah memberikan informasi, sudah dijelaskan. Teman-teman harus mulai belajar membaca dengan teliti dan dipahami. Jadi isunya di literasinya. Karena kalau nggak bisa bahasa Inggris, simple kok. Sekarang internet gampang kan, tinggal copy paste ke translategoogle.com. Selesai. Kalau nggak paham lagi, tanya ke ChatGPT. Udah ada AI, tanyalah di situ. Kayak gitu. Menarik kan sebenarnya? Yang kedua, nah ini kita ngomongin kebocoran data nih. Kebocoran data itu jadi gini, banyak mahasiswa atau beberapa teman yang baru mau belajar cyber security itu dari dulu gitu ya. Karena terus terang saya terjun di dunia cyber security itu dari tahun 2009 atau 2008 lah, sekitar tahun itu. Itu malah masa-masanya yang mulai-mulai ingusan ya. Ya, anak-anak yang nyoba hacket by kayak gitu ya. Itu tuh tahun-tahun kayak gitu. Nah, sekarang udah mulai itu kan masa-masa anak kecil gitu kan. Nah, saya selalu bilang, Kak, dia tanya, Mas, saya mau belajar cyber security, saya mulai dari mana nih? Tools apa yang bisa saya gunakan yang keren gitu? Saya selalu bilang, udah, browser dan google.com selesai. Dan mereka selalu marah-marah. Dan mereka selalu marah-marah. Kok bisa? Ya, dengan hanya bermodalkan searching, itu teman-teman bisa mendapatkan data-data seperti ini. Contoh paling gampang, ini agak agak kredensial, kemarin kan agak rame nih, PDN bocor segala macam. Ya, ternyata memang ada data yang terindikasi bahwa ini tuh ada data kredensialnya si PDN. Dan ini apakah ini dari data breach? Enggak dari data breach, dari ScriptDB, ScriptD. ScriptD itu adalah layanan sharing file secara free. Kenapa bisa ada nongol di situ? Terlepas ini benar atau enggak, valid atau enggak, itu kan jadi concern bahwa banyak orang itu enggak aware bahwa data kredensial itu harusnya itu dikasih password, habis itu di-sharing ke sesuatu yang private, malah di-sharing ke sesuatu yang public. Dari pencarian ini, teman-teman bisa lihat nih, ada go.id ya, itu bisa menemukan database dump SQL. Enggak cuma itu, banyak kok. Makanya di sini adalah literasinya, mungkin teman-teman yang bekerja di dunia pemerintahan bisa belajar untuk memanfaatkan Google untuk menutup celah breach-nya di mana atau leak-nya di mana dari sistem yang ada. Gampang kok, itu pakai Google Docking namanya.
Tapi untuk kebaikan ya, jangan untuk kejahatan. Nextnya, nah sama nih. Di dalam data lain, di sebuah provider lain namanya PDF Cafe, itu saya menemukan data lengkap kartu keluarga di beberapa desa di Jogja terutama. Ada datanya di situ. Lengkap dari nama, nick, nama, kartu keluarga, nomor, kakak dan segala macam sampai anak istrinya ada di situ semua. Bisa dibayangin. Mungkin kalau dibilang, ah itu kan cuma data mas, nggak ngaruh. Oke, kalau teman-teman merasa seperti itu, silahkan teman-teman datang ke tempat-tempat penyewaan rental. Karena rental kamera itu saat ini beberapa tahun terakhir itu nangis-nangis. Karena sering terjadi orang pinjam itu dengan data bodong. Yaitu datanya dari sini, dari kebocoran. Jadi mereka manfaatkan data bocor, habis itu buat KTP bodong, itu seharga 200-300 ribu kalau nggak salah dulu. Di salah satu eh, toko orange gitu ya. Di situ ada mereka jualan jasanya. Itu yang menarik. Kenapa? Kenapa bisa orang itu mudah sharing kredensial ke platform yang harusnya tidak digunakan untuk itu sebenarnya. Nah, bagaimana untuk preventnya? Sebenarnya di situs ini yang saya sesalkan di pemerintah itu sukanya dikit-dikit blok, dikit-dikit blok. Bahkan si PDF Coffee ini diblok juga sama pemerintah. Ini harus akses pakai VPN. Intinya kita itu hanya boleh apa ya istilahnya? Kita itu akses itu dibatasi. Data kita bocor itu boleh dipublish, dikonsumsi oleh semua orang di luaran sana. Ibaratnya kalau kita punya pasangan gitu ya. Kita punya pasangan gitu, terus auratnya itu kelihatan gitu. Apa yang kita lakukan? Tutup mata. Mas tutup aja mata mas, kan nggak kelihatan. Iya nggak kelihatan, bener nggak kelihatan. Tapi kan tetap auratnya tetap kelihatan. Yang kita lakukan seharusnya bukan seperti itu, tapi kita ngomong, tolong ditutup dong. Sama seperti ini, kalau data kita bocor, sebenarnya kita tinggal masuk ke situsnya itu. Di sini ada tulisan report loh. Tinggal ngomong aja report bahwa ini data kredensial. Ada kok pilihannya. Ini kredensial data, tolong di down. Saya pernah melakukan ini dan beberapa hari kemudian datanya di down. Sesimpel itu sebenarnya. Kontribusinya seperti itu. Next. Nah, ini yang menarik nih. Banyak orang bilang, mungkin teman-teman selalu bilang, makanya buat password itu yang unik gitu ya. Yang harus minimal 8 karakter. Habis itu apa namanya harus harus ada karakter khususnya gitu kan. Yang kombinasinya aneh-aneh gitu. Tapi sekarang yang agak trennya naik itu ada namanya keylogger. Keylogger itu salah satu teknik aplikasi yang disematkan untuk menyadap password. Mau password se ekstrim apapun itu bisa jebol. Yang lebih ekstrim lagi sekarang itu bukan password lagi yang di-sniffing, tapi cookies atau season di browser. Jadi tanpa login pun itu bisa diambil dan digunakan seenaknya. Mungkin teman-teman ada kok yang kemarin berapa kali sharing pernah ada. Dan itu yang saya lakukan untuk melakukan pentest. Dan kebocoran paling banyak di Indonesia kebanyakan itu adalah IDORS atau broken access control di mana broken access control ini saya bisa manfaatkan cookies untuk melakukan masuk ke sistem tanpa login. Caranya seperti itu. Nah, ini dari mana kok bisa seperti ini? Sebagian besar itu sistem ini sebagian besar karena teman-teman melakukan instalasi aplikasi bajakan atau tidak resmi atau mungkin aku pengen mencari situs yang apa namanya film-film yang nggak resmi terus ada iklan tiba-tiba ngeklik download aplikasi yang nggak sengaja. Hal-hal seperti itulah yang menjadikan aplikasi itu terinstal. Bisa itu dari sisi browsernya, karena browser kan ada plugin dan add-on. Nah di situ bisa ada tersemat di situ, atau aplikasi bajakan. Makanya kemarin istri saya bilang sama istri saya, tolong jangan pakai bajakan lagi kalau nggak mau datanya bocor. Karena saya nggak tahu di dalamnya seperti apa. Karena biasanya kalau aplikasi bajakan itu mesti ada malware-nya.
Entah itu untuk membypass si keywordnya, key-nya atau apapun mesti ada di situ. Makanya teman-teman lebih hati-hati lagi. Kalau teman-teman nggak bisa beli lisensi, gunakan Linux. Kalau nggak bisa ya, kalau bisa beli yang original. Bisa pakai Windows, bisa pakai si Mac, bisa juga pakai Linux, terserah. Bahkan si Mac, si Windows ini sendiri sudah menstatement kalau dia berlangganan OneDrive itu bisa memastikan data teman-teman ini aman dari ransom. Di Windows terbaru silakan dilihat. Keren kan? Jadi gunakan original, jangan bajakan. Next, nah menarik nih. Scam atau phishing, social engineering. Saya bilang kan, saya selalu sharing, soceng mas, soceng itu apa sih? Social engineering itu apa sih? Susah kalau kita ngomong sama orang-orang Jawa. Atau, sorry, bukan orang-orang Jawa, orang-orang yang sudah sepuh itu kadang susah untuk menerima apa sih itu soceng mas. Saya selalu bilang ke mereka bahwa simpelnya gini, Pak, soceng atau social engineering itu adalah gendam digital. Simple gitu aja. Bapak tahu gendam kan? Ya kayak gitu. Tapi ini menggunakan teknik elektronik atau digital. Nah, setelah mereka tahu, oh kayak gitu mas konsepnya, baru kita jelaskan cara kerjanya bagaimana. Udah, itu mesti akan mudah diterima dibandingkan kita udah ngoceh duluan soceng itu apa. Yang selanjutnya mungkin teman-teman bisa lihat ya, ini pernah saya sampaikan dan ini terjadi kejadian, ada orang bisa ngirimkan, kalau teman-teman lihat perhatikan yang di atas ini ya, ini adalah sebuah email resmi dari Bank BTN. Kalau di replay itu juga akan masuk ke sana. Yang jadi pertanyaan, ini adalah official atau enggak? Itu jadi pertanyaan. Jadi nanti di akhir-akhir ini kalau ada yang bisa jawab, silakan jawab ya. Kalau misalkan ini non official, alasannya apa? Dicek dari mana? Itu harus tahu dulu. Jangan oh itu kan ini materinya tentang social engineering Mas, itu berarti fake Mas. Bukan seperti itu, tapi harus tahu bagaimana cara ngeceknya. Jadi nanti kalau misalkan ada yang tahu, kita akan bongkar. Kalau nggak ada yang tahu, ya suatu saat kita akan bongkar. Jadi hati-hati. Lebih baik apa namanya, bukan lihat dari sininya aja. Karena ini saya menggunakan tools dari luar negeri untuk memanfaatkan apa namanya, bisa membuat email yang lebih baik. Nextnya shoulder suffering. Nah, ini mungkin teman-teman baca nggak ya kemarin kasusnya? Menarik loh ini. Menariknya kenapa sih? Jadi si orang ini CSO Bank Mandiri ini, si ex karyawan bagian CSO itu dia menggunakan atau memanfaatkan uang dari sebuah rekening yang itu tuh tidak aktif. Dan akunnya yang digunakan itu akun temannya, Pak Di. Akun temannya. Kok bisa? Iya. Salah satu kelemahan di banyak sistem saat ini, 90% ke atas username itu nggak di-encrypt. Semuanya masih plain aja. Mau emailnya, mau username-nya masih plain, kecuali aplikasi yang saya pakai untuk apa namanya? Bentar. Aplikasi yang digunakan untuk, aduh, ngeheng. Untuk jual beli saham. Nah, di situ menariknya jual beli saham yang saya pakai itu tuh username-nya udah ke apa namanya? Bukan ke encrypt ya, istilahnya pakai bintang-bintang diasterikan sampai ke username-nya juga. Passwordnya juga diasterikan. Nah, sebagian besar 90% ke atas sistem saat ini tidak ada yang asterikan. Itu yang menariknya, jadi orang itu lebih mudah untuk melihat karena dia pas shadow shopping itu hanya mengintip. Dan dia benar kejadian, dia bisa mengintip password dari temannya itu dan dia bisa login di aplikasi dan bisa menggunakan akunnya untuk melakukan kejahatan. Jadi penjahat itu kadang itu nggak jauh dari kanan kiri kita, bahkan malah teman kita bisa jadi penjahat. Jadi teman-teman harus hati-hati sebelum teman-teman istilahnya diserang, disoceng atau apapun, bisa jadi mereka adalah teman-teman dekat kita yang tahu kita seperti apa, behaviornya seperti apa dan sebagainya. Makanya kita harus lebih waspada. Itu alasannya kenapa di ATM
itu kalau teman-teman ke ATM, beberapa ATM menyediakan cermin. Supaya apa? Supaya tidak diintip PIN-nya. Jadi teman-teman harus manfaatkan itu. Jadi bukan cermin yang di ATM itu bukan buat ngaca, buat sisiran, bukan, buat melihat yang di belakang itu ada orang yang mencoba untuk stealing, enggak gitu. Nah, bagaimana untuk ngecek kebocoran data? Gampang sih. Kembali lagi, tadi kan sana ada yang nanya, bagaimana mencari, bagaimana belajar terkait dengan cyber security, Mas? Saya bilang menggunakan google.com dan browser. Mereka bilang, gini, 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 gini. Oke, paling gampang untuk mencari kebocoran data, masukkan nick teman-teman, nomor induk KTP atau istilah nomor KTP atau nomor apapun yang kredensial di situ di Google searching. Keluar nggak datanya? Kalau keluar berarti bisa dipastikan data teman-teman itu bocor. Selesai masalah. Pasti itu. Karena berapa kali saya temukan saya nggak sengaja masukin input nick di Google dan itu keluar datanya di beberapa tempat. Salah satunya bocoran data yang kemarin saya temukan di salah satu pemerintah kabupaten di Jawa Tengah, namanya Magelang gitu, bukan nama sebenarnya, itu datanya bocor. Walaupun sudah di aneh-aneh gitu, nggak kebaca, itu tetap bisa kebaca tanpa sengaja. Apa yang saya lakukan? Simple, saya cari orangnya, saya cari channel-channel, akhirnya ketemu, bilang, Mas, datanya bocor gini gini gini, ini provennya, tolong langsung ditindaklanjuti. Tidak butuh waktu lama 1 jam gitu, dia langsung ke take down, ya gitu. Nah, tempat lain ada namanya periksadata.com. Di periksadata.com teman-teman bisa masukkan email teman-teman untuk melihat apakah data itu bocor atau enggak. Di sini data saya bocor. Data breach, data leak, data breach. Kebanyakan data breach di sini. Jadi dari sistem yang dihajar sama hacker, datanya di stealing, habis itu dijual secara bebas, itu ada di situ. Nanti di sini teman-teman yang perlu diperhatikan dari data periksa data ini, cek di situ ada passwordnya enggak. Kalau ada passwordnya, berarti platform itu teman-teman harus ganti password. Pasti harus ganti. Berarti data password teman-teman udah bocor. Kalau enggak, ya teman-teman bisa konsen, oh ini cuma nama sama ini, oh nggak apa-apa lah. Abaikan aja kan, nama juga masih oke aja. Nah, resikonya apa sih dengan data kebocoran yang tadi segala macam? Tadi saya jelaskan bocoran segala macam. Terus mungkin ada yang nanya, Mas, yang diserang itu siapa sih? Hacker masa sekarang itu nggak memilih atau nggak mandang bulu siapa yang diserang. Bukan orang kaya, orangnya, karena dia akan menggunakan korbannya kalau tidak untuk tidak mendapatkan dari korban tersebut, dia akan memanfaatkan akun itu untuk mendapatkan atau mencuri dari akun yang lain, relasinya dia, teman-temannya dia. Bahkan beberapa akun saya juga sempat diambil alih orang. Contoh yang paling gampang, Microsoft. Akun Microsoft saya itu adalah akun yang paling lama, salah satu akun paling lama Microsoft. Itu diambil alih orang. Itu ada yang login itu jam 4 sore dan saya tahunya baru bangun tidur. Padahal 30 menit sebelumnya itu saya tidur dan yang login dari Rusia. Ya emang masa sih nyawa saya keluar habis itu ke Rusia gitu kan, habis itu login di sana gitu ya. Emang login agama kan nggak mungkin juga. Ya apa yang saya lakukan di situ? Di platform-platform yang sudah bagus, mereka mesti akan memberikan informasi, notifikasi, eh, apa namanya, ada suatu aktivitas yang tidak semestinya. Misalkan teman-teman biasanya login di Jogja nih, kok tiba-tiba login di Rusia nih, bener nggak nih? Nah di sini kan ada nih, dan di situ biasanya ada buttonnya. Kembali lagi ke yang tadi, ke literasi, baca baik-baik, baca detailnya, apa sih maksudnya, dan saya harus bagaimana. Kadang langkah itu udah ada di situ. Karena mungkin kita panik, kita terus, wah ini akun saya gini, 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 gini. Akhirnya apapun di-sharing, orang tanya di-sharing, PIN pun ada ditanya di-sharing juga. Itu kan hal kadang kebodohan juga. Makanya di sini harus tenang aja dulu, lakukan apa yang sudah ada di situ, dibaca.
Karena di situ biasanya minta di reset passwordnya. Apa yang saya lakukan di situ? Saya langsung reset password, saya ganti passwordnya. Ternyata saya lupa karena ini platform lama belum diaktifkan tuh FA, saya aktifkan tuh FA-nya. Dan ternyata si Microsoft ini bisa login tanpa password, hanya dengan tuh FA, aktifkan sekalian, selesai. Akun bisa kembali alih. Yang kedua itu, nah, the X, Twitter itu juga kena juga. iPhone, device iPhone login, tiba-tiba login. Itu waktu saya pegang. Dan apakah ada yang aman? Oke, akun Apple saya pun terakhir ada orang yang login dengan device iPhone 10. Notifnya keluar di device saya ini. Saya pegang di sini tiba-tiba ada notif. Ada yang login menggunakan device ini. What? Apa nih? Apa yang saya lakukan? Simple, saya tinggal klik aja. Saya lakukan ganti password. Saya kick semua device-nya yang terkoneksi di situ. Udah selesai, aman. Gitu. Jadi kita kalau masalah platform, banyak platform sudah menyediakan cara antisipasinya lebih baik. Nah, kejelekan saya biasanya itu kalau bangun tidur yang tak cari bukan istri, kadang HP duluan. Nah, setelah lihat HP, yang saya lihat itu kadang kebanyakan email duluan. Dari email saya baca, dari misalkan saya dapat 10 email gitu ya, saya baca cepat aja, kira-kira ada sesuatu yang kredensial enggak. Kalau sudah terbiasa dengan sesuatu yang kredensial atau enggak, itu akan memfilter, oh ini spam, oh ini penting, ini enggak gitu. Kalau cuma notif dari sosial media, ah ini udahlah gitu. Tapi kalau misalkan seperti yang ini, itu kadang mereka sudah ngasih tahu new login, trying to login, reset password segala macam, mereka emailnya sudah pasti. Kalau sudah terjadi seperti ini, teman-teman bisa langsung antisipasi lebih cepat. Dan kalau misalkan tidak apa ya, waktunya tidak terlalu lama, itu kemungkinan besar akun teman-teman bisa balik atau pulih lagi. Jadi teman-teman kalau teman-teman menggunakan platform, aplikasi apapun, jika sudah support 2FA silahkan diaktifkan 2FA-nya. Gitu ya. Kalau nggak tahu cara aktifkannya bisa cek di Instagram saya, namanya Dian Gali. Bukan Dian.gali, beda soalnya. Pokoknya Dian Gali yang ada centang birunya. Itu sebenarnya juga untuk belajar soceng juga. Nah, untuk mencari apa namanya kebocoran data apa saja sih yang ada di internet tuh banyak sih. Google salah satunya. Google nggak ada dan Google itu yang terakhir saya dapat itu salah satu platform yang sering direquest oleh pemerintah untuk penghapusan data paling banyak karena indeksinya dia. Yang kedua itu temennya Google yang ada Copilot. Nah, Copilotnya itu juga sering nemuin data bocor. Yang terakhir yang banyak itu DuckDuckGo. Kembali lagi saya menyesalkan kenapa ini diblok. Hari ini diblok. DuckDuckGo ini blok, nggak bisa diakses oleh internet kita. Intinya data kita yang sudah bocor di internet itu memang tidak boleh direport, tapi boleh dikonsumsi orang luar. Karena orang luar bisa kok, bisa dong mereka menggunakan DuckDuckGo. Kayak gitu. Hati-hati ya. Nah, selain itu sebenarnya di platform-platform kita itu sudah ada cara pelaporannya. Tempat pelaporan tuh udah ada di patroli siber di situ kan bagaimana cara melaporkan yang baik dan benar. Tapi pelaporan di sini teman-teman bukan berarti sekali lapor terus teratasi, enggak. Kejahatan tuh banyak banget. Makanya lebih baik kita lapor, ya udahlah yang penting kita sudah lapor. Masalah itu diproses atau enggak biasanya base priority atau mungkin memang banyaknya di mana, fokusnya di mana, mereka saya kurang tahu. Intinya kita berkontribusi bahwa itu ada pelaporan. Itu aja. Terus yang terakhir ada cek rekening ID dan aduan nomor ID. Di dua tempat ini itu teman-teman bisa melaporkan cek rekening. Jadi kalau misalkan kan sering tuh, oh transfer ke sini dong gini gini gini. Kalau rekening itu sudah dilaporkan ke situ dan ternyata kalau nggak salah, setahu saya cek rekening ID ini sudah integrasi ke beberapa bank. Menariknya di situ. Kalau terindikasi penipuan biasanya nongol di situ. Oh sudah dilaporkan loh, indikasinya kayak gini-gini.
Jadi kejahatan apa namanya kesalahan orang lain atau kejahatan yang menimpa orang lain itu bisa kita hindari. Jadi jangan sampai orang lain sudah kena, kita juga kena. Terus ada nomor juga sama. Saya itu sekarang paling tidak suka kalau ada orang tiba-tiba nelpon. Saya nggak akan pernah angkat kalau nomor itu belum pernah tersimpan. Selesai. Berapa kali saya telepon yang selain nomor telepon saya biarin aja sampai dia ini. Sampai dia WhatsApp duluan. Saya nggak peduli. Kenapa? Karena berapa kali saya telepon dan terakhir itu ada yang nelpon. Setelah saya cek di get kontak, ah, labelnya sudah aneh-aneh gitulah kayak gitu. Udah yang maki-maki itu, ya udahlah. Jadi daripada saya emosi dari gini kan, ya udah. Saya biasanya saya abaikan dulu. Kecuali kalau nomornya sudah terregister, sudah saya simpen dan saya tahu nomornya biasanya saya angkat. Kalau enggak, saya abaikan, saya biarkan aja. Saya nunggu dia WhatsApp dulu. Nah, akhir kata dari saya, kalau teman-teman sudah masuk ke dunia cyber itu atau cyber istilahnya ke cyber world, itu saya bilang bahwa nothing is secure in cyber world. Di mana kita itu sebenarnya bukan di suatu apa ya kemewahan atau istilahnya kayak surga gitu, bukan. Tapi di situ adalah hutan belantara yang banyak emasnya di situ dan tiba-tiba di situ banyak ularnya. Jadi teman-teman kalau surfing di situ lebih hati-hati, baca detailnya seperti apa. Karena ini statement ini saya sampaikan dari dulu pertama kali saya kenal dunia cyber security sampai detik ini saya bilang nothing is secure in cyber world. Orang bilang sekarang aman, besok belum tentu aman. Makanya kita selalu upgrade. Bahkan saya selalu membaca berita terbaru kejahatannya seperti apa, polanya seperti apa sih, mirip-mirip seperti apa sih. Itu yang kita kembangkan. Disinilah tempat kita untuk mengedukasi tangga kita, kanan kiri kita, karena bisa jadi kita peduli kanan kiri kita itu kena. Bahkan anak saya yang YouTuber, dia sudah banyak follower, dia sudah punya banyak penghasilan di situ. Saya selalu edukasi. Ini. Dan terakhir dia bilang sama saya, Pak, ini ada orang minta tolong ke saya untuk support dia, Pak. Tapi kok ada tapi koknya dia bilang. Tapi kok email recovery-nya dia disuruh registerkan ke tempatku ya, Pak. Di situ dia sudah muncul, udah timbul rasa curiga. Kok aneh? Makanya itu harus dipupuk, dibentuk. Kalau sudah terbiasa, maka dia akan sadar. Kok ada yang janggal ya? Kalau udah ada yang janggal, itu instingnya udah akan naik. Aku bilang, jangan di approve, itu penipuan. Hati-hati akunmu hilang. Seperti itu. Jadi akunnya dia, walaupun akunnya dia recovery-nya itu sudah ke protect tempat saya, ke protect di smartphone-nya dia, tindakan bodoh yang dia menambahkan jika dia menambahkan dan hilang itu kebodohan dia, bukan si Google lagi. Gitu. Itu dari saya. Terima kasih. Jika ada suatu kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Jika ada yang baik dan benar, silahkan dibagi ke teman-teman. Semoga kita dan sekitar kita itu terhindar yang namanya dari serangan cyber dan segala macam. Gitu, terima kasih. Selamat malam, teman-teman. Saya kembalikan ke laptop. Moderator. Terima kasih untuk teman-teman yang udah mengikuti rangkaian acara dari awal sampai akhir di kelas Tanya Indonesia dengan judul Basic Guide to Cyber Security, Protect Your Online Presence and Prevent Phishing Attacks. Sampai jumpa di kelas tanya berikutnya. Terima kasih.